Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat semuanya dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi Dinamika Kependudukan Indonesia. Dalam materi Dinamika Penduduk Indonesia ini, kita akan mempelajari tentang 1. Jumlah penduduk Indonesia, 2. Persebaran penduduk Indonesia, 3. Komposisi penduduk, 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan 5. Keragaman etnik dan budaya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang jumlah penduduk. Menurut Pusat Statistik, mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 256 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia mencapai 305 juta jiwa. Coba perhatikan tabel berikut. Di seluruh dunia, Indonesia berada di peringkat keempat jumlah penduduk terbanyak di bawah Cina, India, Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Berikutnya yaitu tentang persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Hal ini bisa kita lihat pada peta persebaran penduduk berikut. Sebagai contoh, di Pulau Jawa memiliki warna merah, yang berarti kepadatan penduduk mendekati 1.000 orang setiap kilometer persegi. Sedangkan di daerah Kalimantan memiliki warna hijau yang berarti 30 orang setiap kilometer persegi. Dan di Papua dengan warna hijau tua memiliki kepadatan penduduk sekitar 10 orang setiap kilometer persegi. Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Hal ini disebabkan Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisionalnya. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Kenapa komposisi penduduk ini sangat penting? Di sini dikarenakan komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut ini adalah jenis komposisi penduduk berdasarkan usia. Ada 3. Yaitu yang pertama piramida penduduk muda. Artinya usia penduduk muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa dan usia lanjut. Yang kedua yaitu piramida penduduk stasioner.
Artinya, usia dewasa lebih besar dibandingkan dengan usia lanjut. Yang ketiga yaitu piramida penduduk tua, yang berarti bahwa usia tua atau lanjut itu lebih besar dibandingkan dengan usia muda. Berikutnya adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah natalitas atau kelahiran. Kelahiran di sini dapat menambah jumlah penduduk. Yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Kematian di sini dapat mengurangi jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah imigrasi, yaitu perpindahan penduduk yang masuk ke suatu daerah atau negara. Yang kedua adalah emigrasi, yaitu perpindahan penduduk yang keluar dari suatu daerah atau negara. Berikutnya adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, tingkat pendapatan atau tingkat kesejahteraan. Pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang layak. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh dalam mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah tingkat kesehatan. Kesehatan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup di Indonesia. Berikutnya adalah keragaman etnik dan budaya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa dengan segala keunikannya. Keragaman budaya Indonesia secara umum dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat yang ada di Indonesia. Cukup sekian materi kita hari ini mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.